Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kita atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maupun nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, wala tuhsuha, la tuhsuha, maka engkau tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatku. Walaupun air laut kita jadikan sebagai tinta untuk mencatat semua nikmat-nikmatnya Allah, maka air laut itu pun tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmatnya Allah. Itulah mengapa kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Bahkan Allah juga katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi Allah menyambung ayat ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika engkau tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku lah yang paling pedih. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian diibaratkan sebuah pintu, yang dimana pintu itu akan kita lewati, akan kita lalui oleh semua manusia. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Biar bagaimanapun cara kita mencintai dunia, kita mencintai anak dan istri kita mencintai semua kekayaan kita mencintai pangkat dan jabatan kita, pasti kita akan meninggalkan semua hal tersebut. Jika bukan kita yang meninggalkannya, maka dia yang akan meninggalkan kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu ummatin ajal, semua umat itu pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, jika seseorang telah mencapai ajalnya, waktunya akan tidak bisa dikasih maju, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dikasih mundur walaupun sedikit. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Di dunia ini tidak ada yang namanya kekal. Di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan semua ibadah-ibadah, mengerjakan semua perintahnya Allah, dan menjauhi semua larangannya. Di dunia ini kita memiliki harta, itu semua cuma titipannya Allah. Istri, anak, harta yang banyak, pangkat dan jabatan yang tinggi, itu semua adalah titipan Allah. Jika Allah ingin mengambil semua milik itu, pasti dia akan ambil. Karena juga dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah, jika engkau terkena suatu musibah, qalu, engkau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Kisah ini menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab bertamu ke rumah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuknya Khalifah Umar di rumahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat tempat tidur baginda. Dia melihat tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari daun kurma yang sangat tipis. Kasurnya Rasulullah
dari daun kurma yang sangat tipis. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu terus ke dalam dapuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat segenggam gandum di dapurannya Nabi. Apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Khattab menangis sebesar-besarnya. Dan dia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah utusan Allah. Jika dibandingkan dengan raja-raja Romawi, jika dibandingkan dengan raja-raja Persia, hidup di istana yang mewah, makan dengan makanan yang enak, tidur dengan kasur yang empuk. Sedangkan engkau ya Rasulullah," sambil menangis Umar bin Khattab mengatakan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan sangat lemah lembut, "Ya Umar, la tabaki ya Umar, la tabaki. Janganlah engkau menangis ya Umar. Berhentilah engkau menangis ya Umar. Di dunia ini kehidupan cuma sementara, akhirat selamanya. Di dunia kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kepadanya, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, karena kita akan kekal di akhirat." Setelah mendengar perkataan beliau, Khalifah Umar bin Khattab pun tertawa dan senyum selebar-lebarnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, di ceramah yang singkat ini, marilah kita memaksimalkan ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan yang dimana semua amalan yang kita laksanakan, semua amalan yang kita perbuat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, "Man qara'a harfan min kitabillah." Dan barang siapa yang membaca di kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin amsalihha. Dan 10 kebaikan itu dikali 10 lagi. La aqulu alif lam min harpun. Jangan Anda katakan alif lam min itu 1 huruf. Walakin alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Tetapi katakan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baru alif lam min kita baca, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dikali 10. Masya Allah. Apalagi jika kita sudah membaca 1 halaman, 1 lembar, apalagi jika kita bisa membaca 1 juz. Masya Allah. Banyaknya kebaikan yang kita dapat dari membaca Al-Quran. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, orang yang pintar adalah orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Undur ma qila wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.